kondisi niat nawaitu Anda kesini meninggalkan rumah itu apa? Kalau itu sudah ketemu, maka jalan itu sudah terbuka separuh. Karena itu yang akan menguatkan tapak kaki Anda untuk tetap bisa berada fiderbi di relnya. Kalau itu lepas, nggak usah nunggu 2 minggu, 1 minggu, 2 hari itu udah loncat kamar kan itu, udah jadi Spiderman. Ngelihat pagar maunya diloncatin aja. Itu karena niat awalnya kurang pas. Itu yang pertama. Dan saya yakin adik-adik ini adalah orang-orang pilihan yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan untuk menjadi orang-orang yang hebat. Allahumma amin. Bareng. Di sini semuanya nggak ada yang orang asli sini. Ada tuh orang di sini semua yang asli sini. Kita ini orang-orang muhajirin semuanya. Saya ini orang Jombang, lahir di Jombang, Jawa Timur. Ibu saya orang Betawi, Jakarta. Ayah saya orang Banyuwangi, orang Usik. Sudah dididik oleh orang tua untuk menjadi muhajir, menjadi musafir dalam hidup kita. Nah, spirit musafir muhajir ini yang harus kita bawa. Sehingga nanti kita ketika di sini berinteraksi dengan murabi, dengan musik, itu yang harus dikemukakan adalah respect. Apa? Apa respect itu? Menghormati. Sebenci-bencinya Anda kepada musik dan murabi yang tiap hari ngobrak-ngabrik Anda, ingat, mereka itu adalah orang yang ketika Anda belum kesini, kakak-kakak Anda itulah yang nyapu kamar Anda, ngepel kamar Anda, membersihkan kamar Anda, menyiapkan kasur untuk Anda. Apa digaji mereka? Digaji apa enggak, Mas? Digaji? Dari wajahnya udah kelihatan nggak ada gajinya. Melas-melas. Nah, kalau Anda berani-berani kepada muslim, Anda jadi orang bandel nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak menghormati muslim, itu masalah di situ. Walat. Di sini nggak ada yang digaji. Termasuk pengasuh, nggak ada gaji pengasuh. Tapi wajah saya nggak semelas teman-teman muslim, masih ada cerianya dikit. Jadi di sini kita dilatih untuk berkhidmat. Seminggu kakak-kakak muslim kamu itu, karena ini mabna sudah tidak dipakai 2 tahun kurang lebih, berdebu. Mereka yang saya minta bersihkan, pel, siapin semuanya itu untuk adik-adik kalian, supaya nanti ketika bisa di sini mereka bisa menemukan semaksimal mungkin kenyamanan meskipun ini tidak sama dengan di rumah. Maka nanti saya tidak ingin mendengar ada kabar sesuatu yang tidak mengenakan antara hubungan mahasantri dengan muslim atau murabi. Sepakat ini ya? Saya yakin kakak-kakak Anda muslim dan murabi itu adalah orang yang mengerti bagaimana harus bersikap dan menempatkan di sini. Saya yakin. Sehingga tidak ada yang namanya pendekatan kekerasan di sini, kan? Karena kita semuanya sudah dewasa. Maka moto ijtihad, wajihad, wa mujahadah itu jangan dibolak-balik. Karena Anda yang akan ditempa dulu itu apa? Ini. Jadi disuruh berpikir dulu. Ini baik, ini tidak. Kalau otaknya sudah bisa diajak untuk berpikir, maka dia harus berjihad. Dan jihad itu membutuhkan kemantapan hati. Itu bedanya mahasantri dengan orang yang gak kuliah, dengan orang yang gak kuliah.
Kalau orang nggak kuliah itu pertama yang dilakukan apa? Perang dulu, pikir belakangan. Kalau kita mikir dulu, baru bertindak. Setelah itu renungkan, mujahadah. Seperti itulah siklus yang harus adik-adik lakukan ketika ada di Bapeda. Nanti adik-adik ini akan masuk pada istilahnya school adjustment, penyesuaian di dalam studi. 2 minggu ini saya yakin adalah masa-masa honeymoon. Ya. Apa honeymoon itu? Seneng gak di Bapeda? Senang. Gak meyakinkan. Seneng apa enggak di Bapeda? Tapi ingat, itu sifatnya honeymoon. Apa honeymoon itu? Lagi seneng-senengnya lah, punya teman baru, tinggal di suasana yang baru, apalagi di Kota Malang yang lebih adem, sering hujan, hawanya sejuk, bahagia, kiriman masih banyak, uang masih utuh, gitu kan? Honeymoon. Tapi nanti 3 minggu setelah ini Anda akan memasuki yang namanya shock kultural. Kok begini ya? Kok begini ya? Waduh, repot kalau begini. Mati ya begini. Isinya ngeluh aja. Ada kaget nih, begini jadi mahasiswa UIN ini. Kok repot sekali. Dari pagi sampai malam kegiatan nggak berhenti. Shock kultur. Semuanya begitu. Nah, ketika fase shock kultural itu melanda diri Anda, ada 2 kemungkinan. Anda akan melakukan acceptance, penyesuaian, atau Anda akan melakukan rejection. Anda akan menolak itu. Ingat, 2 sikap ini punya konsekuensi. Kalau dengan shock kultural itu Anda punya sifat adaptif yang kuat dan acceptance yang bagus, Anda akan naik. Tapi kalau yang muncul adalah rejectionnya, penolakannya, pemberontakannya, maka Anda akan terus terjun bebas, tidak tahu kemana itu akan berhenti. Saya jadi dosen di Fakultas Syariah sudah hampir 13 tahun. Mengertilah air mata orang tua, baik air mata bahagia ataupun air mata kesedihan. Gak bisa saya ceritain karena terlalu banyak. Pilihannya itu, Anda mau memberikan air mata bahagia kepada orang tua atau air mata kesedihan. Ada beberapa orang tua ketika saya panggil dan saya minta datang karena putranya saya anggap bermasalah. Apa yang saya katakan kepada ayahnya, kepada ibunya datang dan ayahnya. Saran saya apa? Dengan segala hormat sebagai dosen wali, Bapak bawa anak Bapak ini pulang ke rumah. Kok bisa begitu, Ustaz? Saya menjamin anak Bapak ini gak akan selesai studinya, karena nilainya yang tidak lulus banyak, padahal masa studinya tinggal 4 semester. Gak mungkin bisa terkejar. Saya gak mau, Ustaz. Saya tetap yakin anak saya selesai. Anak saya kuliahkan di UIN Malang, dan saya berharap dia akan membawa ijazah UIN Malang. Ya, kalau Bapak maunya itu, ya saya sebagai dosen wali tetap mendukung. Tetapi dari awal saya sudah sampaikan, saya akan mengawal putra Bapak sebisa saya, karena itu tanggung jawab. Tapi yang terjadi apa? Sudah hilang ya, betul anaknya. Orang tuanya nangis kepada saya, ibunya nangis kepada saya. Saya 2 tahun yang lalu mengatakan anak ibu, anak bapak bawa pulang itu bukan karena saya benci kepada Ananda, tapi karena saya sayang. Dia gak cocok untuk menjadi orang yang bisa berpikir secara mandiri dan dewasa ketika jauh dari orang tua. Terlalu anak-anak.
putra ibu terlalu anak tidak bisa berpikir, menempatkan diri mana yang baik, mana yang buruk. Maka kuncinya adalah ketika Anda ingin sukses menjadi seorang mahasiswa adalah kemandirian dan kemampuan untuk berpikir. Karena nanti Anda itu bukan seperti anak SMA yang akan dipantau, dikuliahi jam berapa, nanti dia absen. Kalau ini nanti orang tuanya dipanggil. Ketika ada rapotan, pasti akan ketemu tuh orang tua. Kuliah nggak ada ngambil rapot. Ada ngambil rapot di kuliah. Ini kan semester 7. Saya sampai udah S3 sekarang, nggak pernah saya itu ngambil rapot orang tua saya. Karena emang nggak ada rapot. Ketika kuliah itu nggak ada rapot. Jadi orang tua itu ketemu sama dosen itu ketika ngantar kamu, ngantarnya paling nggak ketemu dosennya. Wisuda juga nggak ketemu dosennya. Jadi ini adalah 100% bagaimana Anda betul-betul punya sikap mandiri. Siap ya? Siap apa enggak? Kalau nggak siap pulang sekarang saya antar. Tapi minta ongkos sama orang tua kamu. Kalau nggak siap pulang sekarang. Sayang uang. Kalau orang Cina tuh begitu, anaknya mau, kamu kuliah apa enggak? Kalau mau kuliah saya biayain sampai S4. Tapi kalau nggak kuliah itu nggak usah. Untuk apa bapak ngabis-ngabisin uang dengan bagi modal? Seperti itu. Dan ini sangat tergantung pada orang tua Anda. Saya yakin sudah sangat-sangat berkorban. Kalau Anda tanya mana UIN paling mahal di Indonesia, UIN yang paling mahal di Indonesia UIN apa? Bukan saya ngomong loh ya. Nanti kamu lapor ke rektor. Tapi ya itulah orang tua sudah. Kamu kan gak usah mikirin duit. Yang mikir duit itu adalah orang. Ada yang di sini yang biayain kuliah kamu sendiri? Angkat tangan. Saya ambil mantu. Siapa di sini yang kuliah biaya sendiri? Alhamdulillah ini. Gak siap ngambil mantu. Gak ada di sini. Mana yang Maulana itu? Mana Maulana? Maulana mana? Enggak meyakinkan gitu. Emang dia Kalimantan? Iya. Oh bukan. Oh iya, Maulana. Biaya sendiri Maulana atau dibiayain orang tua? Orang tua. 100% orang tua. 10.000 aja kamu nggak nyumbang. Luar biasa orang tua. Tepuk tangan untuk orang tua kita. Nah, Anda harus bangga punya orang tua yang seperti orang tua kalian. Sekarang tugas Anda membuat orang tua Anda bangga punya anak seperti Anda. Saya ini kuliah S1 selesai. Setelah selesai ditanya sama orang tua saya, kamu ngapain selain ini? Saya mau kerja. Saya udah capek mikir, dikasih tugas sama dosen. Saatnya saya untuk memberi tugas kepada orang lain. Apa kata ibu saya? Kuliah, nak kuliah. Saya nggak mau. Ibu saya paksa. Pokoknya harus kuliah anak ibu itu S2. Saya bilang gini sama ibu saya, gini aja bu, saya tak nyari duit, nanti ibu saya biayain kuliah. Biar ibu tahu susahnya orang itu kuliah jadi mahasiswa. Ketika saya ngomong seperti itu, ibu saya nangis. Ibu saya diem terus nangis. Udah nggak ngomong lagi. Saya pikir-pikir, ya Allah, omongan saya terlalu pedes. Udah kalau ini ibu, tadi saya nyadar ibu yang saya kuliahin. Saya sedih, merasa bersalah, merasa berdosa. Ya Allah, saya kok udah nyakitin ibu saya, padahal ibu saya itu pengen saya jadi orang bagus. Akhirnya besok saya putuskan, iya benar. Bismillah, saya kuliah. Tapi ini demi ibu nih. Saya sendiri udah gak mau kuliah.
Ini saya kuliah demi ibu, bukan buat demi saya, bukan buat demi masa depan saya, enggak. Ini buat ibu saya kuliah, udah saya niatin buat ibu. Kuliah S2 saya daftar di UIN Jakarta, daftar di UIN Surabaya. Di UIN Jakarta saya lulus, saya mau ambil di sana. Tapi di UIN Surabaya juga lulus. Tapi tetap saya pilih UIN Jakarta karena kan dekat dengan artis-artis. Siapa tahu saya diajak syuting kan. Akhirnya ibu saya, gimana kamu pilih Surabaya atau pilih Jakarta? Udah saya pilih Jakarta aja, sekalian ke rumahnya engkong, itu kan dekat. Tapi teman saya yang di Surabaya itu nelpon, ya awakmu itu masuk 20 besar. Waktu itu saya ranking 9 atau 7. Kamu dapat beasiswa penuh dari Kemenang karena kamu rankingnya di atas 20. Beasiswa penuh. Gampang saya pilih yang mana ya? Surabaya beasiswa penuh atau di Jakarta walaupun tidak beasiswa tapi kesempatan berkarir lebih besar. Jadi kata ibu, serah kamu lah, ibu di mana aja bisa biayain. Ya udah, saya kan demi ibu ini, yaudah ibu yang milih. Kata ibu di Surabaya aja ya. Nyatanya di Surabaya. Bayangkan saya di Surabaya aja mungkin karena ibu malah biaya. Enggak, biar ibu deket sama kamu. Biar kamu gampang bu, ikut bantu-bantu pondok bapak kamu di Jombang. Ya sudah, pilih Surabaya. Karena tadi itu kuncinya saya kuliah karena kuliah seperti biasa. Karena saya S1 nggak terlalu pintar, bukan karena saya goblok, tapi karena dosen saya nggak tahu kalau saya itu pintar. Kayaknya begitu. Jadi saya itu bukan, kalau dia S1 tidak termasuk orang yang begitu menonjol. Tapi ya ketika wisuda S2, saya S1 selesai 8 semester, S2 selesai 4 semester, jadi tepat waktu semuanya. Ketika pengumuman mahasiswa terbaik, wisudawan terbaik S2, yang sebut nama saya. Jangankan orang lain kaget, saya sendiri kaget, kok bisa saya? Tapi saya ingat ini adalah barokahnya niat kuliah karena nyenengin orang. Padahal praktis ketika kuliah S2 saya biasa-biasa saja. Tidak tidak punya ambisi yang berlebihan untuk jadi yang terbaik, karena tadi nyenengin orang, khususnya ibu saya. Ini kisah-kisah saya share, saya bagikan sebagai bentuk motivasi karena saya ingat betul beberapa puluh tahun yang lalu saya ini berada pada posisi adik-adik saya, menjadi mahasiswa di kampus negeri berbasis agama, punya tanggung jawab yang lebih untuk itu. Dan saya membuka diri saya sebagai seniornya adik-adik. Kalau ada sesuatu yang sekiranya butuh untuk sharing, dibicarakan, berkomunikasi, rumah saya yang paling pojok, silakan ke sana atau WA saya juga nggak. Ya seperti itu, karena niat saya di sini itu satu adalah ikut berbagi, ikut mengabdi untuk bersama-sama mengantarkan masa depan adik-adik ini menjadi orang-orang yang punya komitmen untuk menjadi orang-orang yang maju, yang bahagia dunia dan akhiratnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal mabnal mubarak. Ini mabna yang paling baru dari sekian banyak mabna. Dan ini mabna kira-kira tempatnya di
di tengah. Khairul mabna awsatuh. Sejajarnya mabna adalah yang di tengah. Walaupun banjir, air sudah terbaik. Walaupun banjir kita anggap yang sudah yang terbaik. Kita punya aula, maupun yang lain nggak punya, maka aula ini harus bisa menjadi center of edukasi teman-teman sekalian untuk mengembangkan bakat dan minat. Mau jadi apa saja lah di sini bisa. Mau jadi komedian bisa, nanti tinggal diasah di sini seperti apa. Mau jadi musisi ya monggo silakan. Mau jadi sastrawan, mau menjadi hartawan ya monggo. Yang penting, tiktokawan juga nggak apa-apa. Yang penting itu sesuatu yang sifatnya positif. Ketika Anda sudah bisa melakukan adaptasi, asisten yang bagus, maka orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang lahir di perguruan tinggi. Mau dia entertainer, ya, mau dia pengusaha. Khairul Tanjung itu pengusaha hebat. Mungkin satu-satunya orang muslim yang berada di 40 besar orang terkaya di Indonesia. Dia menempa dirinya menjadi orang hebat ketika kuliah. Jangan khawatir gak sukses. Ketika Anda sudah yakin untuk bisa jadi orang sukses, maka jalan itu akan Allah berikan. Dan Allah akan buka sedikit demi sedikit dengan proses yang benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kurang lebih setahun kita berada di Mabna Al-Muhasibi ini, kita bersama-sama bisa menggapai masa depan yang cemerlang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Ahmad Izzuddin selaku pengasuh Mabna Al-Muhasibi yang telah memberikan petuah-petuah dan juga segala cerita tentang beliau untuk menjadikan motivasi bagi kita semua. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, acara demi acara telah kita lalui bersama di PPKM level 2 ini. Masih semangat? Masih semangat gak? Ya. Coba terakhir kita jargonan muhasibian ya. Keep spirit and think positive. Oke? Ya. 1, 2, 3. Muhasibian, keep spirit and think positive. Baiklah, sebagai penutup pada acara pada malam hari ini akan dilantunkan doa yang akan dipimpin langsung oleh pengasuh Mabna kita. Tapi sebelum itu kami selaku Master of Ceremony mengucapkan mohon maaf apabila banyak tutur kata dan juga perilaku yang kurang berkenan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita kirimkan Fatihah terbaik kita untuk orang tua kita yang di rumah, yang sehat, semoga Allah senantiasa sempurnakan kesehatannya. Yang sudah wafat, Allah berikan kuburnya itu rawdatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الإسمة دوامها ومن الرحمة سمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أعمه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا الله. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرن بالعافية غداءنا وأصولنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وإنا في الدنيا من مجيبة الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأسفار وكيد الفجار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا جبار ويا كريم ويا ستار ويا خالق الليل والنهار. خلصنا من هم الدنيا ومن عذاب القبر والنار يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, yang terakhir adalah sesi foto bersama. Silahkan langsung gerak cepat ya. Jadi teman-teman mahasantri langsung maju ke depan. Kita foto di sini, background ini ya. Monggo.